melanjutkan postdoktoralnya di Montana State University pada tahun 2008. Pengalaman kerjanya ini sekian banyak gitu ya, cuma yang ditampilkan hanya beberapa saja, ini sebagian karena nggak cukup slide-nya gitu. Jadi di sini 2018 sampai April 2020 Head of Disaster Research and Response Center UI, 2018 sampai sekarang Head of Inorganic Laboratory Department of Chemistry UI ya. Kemudian 2015 sampai 2018 Head of UI Chemical Laboratory, 2003 sampai 2007 Assistant in Quantitative Analysis Practical at Institute Chemistry Free University of Berlin tadi ya, gitu. Kemudian untuk publikasinya, mohon maaf sekali lagi yang ditampilkan hanya 3 ya. Sebenarnya banyak sekali publikasi yang sudah ada. Gitu, ini bisa dilihat ya. Namun sebelumnya saya jelaskan sedikit ya bahwa materi kita kali ini tentang miskonsepsi kimia, di mana miskonsepsi kimia ini ya mungkin bisa terjadi karena yang pertama mungkin karena memang keterbatasan ilmu kita gitu ya. Jadi kita belum mau belajar lagi gitu. Sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki gitu ya, seperti itu. Yang kedua mungkin karena ada beberapa ilmu-ilmu terbaru yang kita belum dapat gitu. Bisa jadi ada kesalahan konsep pada ilmu yang lamanya seperti itu dengan menggunakan teori yang baru. Kemudian bisa jadi faktor karena turun-temurun nih. Ya, mungkin kita tidak bisa menyalahkan guru kita waktu di SMA dulu gitu ya, tapi konsep yang selama ini salah ya kita ajarkan lagi ke siswa atau ke mahasiswa kita gitu, seperti itu. Nah, ini bisa jadi karena kita kurang mau memperdalam ilmu lagi ya. Makanya dari sini kesempatan kita untuk memperdalam ilmu kembali gitu. Dan kita bisa melihat apa saja sih teori-teori yang selama ini kita salah gitu. Nah, bisa jadi misalnya contoh ya, saya ambil aja tentang hibridisasi misalnya. Tentang hibridisasi. Selama ini mungkin sebagian besar kita beranggapan bahwa hibridisasi itu hampir sebagian senyawa kimia yang berikatan itu pasti mengalami hibridisasi. Padahal ternyata ya tidak semua senyawa yang berikatan kimia itu mengalami, terutama kovalen, mengalami hibridisasi gitu. Jadi tidak semuanya mengalami hibridisasi gitu ya. Nah, itu terbukti mungkin dengan sudut ikatannya yang ternyata bukan menggunakan orbital hibrida yang mengalami hibridisasi tersebut, seperti itu. Kemudian apalagi misalnya teori atom gitu ya, atau nanti tentang pertanyaan konfigurasi elektron pada elektron terakhir. Nah, apakah benar elektron terakhir itu bisa kita buktikan gitu kan ya? Nah, konsep-konsep itu mungkin yang selama ini kita ajarkan di SMA ya ke siswa atau mungkin yang dosen ke mahasiswa, bisa jadi ada kesalahan di situ. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti Pak Agustina Zulis yang akan menjelaskannya. Untuk waktu dan tempat silahkan untuk Pak Agustina Zulis. Oke. Terima kasih Pak Irwan dan terima kasih kepada BIF Edu Center dan juga kepada Bapak Ibu, para mungkin ada guru di sini atau mungkin ada juga mahasiswa dan siswa bisa jadi pula. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat senang sekali ini bisa bergabung di dalam kegiatan webinar ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan banyak kebaikan-kebaikan ya. Dan juga tambahan juga sebetulnya buat saya di dalam menambah wawasan saya juga di dalam mengajar, bahkan di dalam mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu yang lain juga. Saya pikir sesuatu yang luar biasa ini. Tadi saya juga intip-intip pesertanya, ternyata banyak juga yang beberapa yang sudah saya kenal sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang miskonsepsi ilmu kimia di SMA. Nah, beberapa memang saya amati ya, ada beberapa miskonsepsi yang masih diajarkan dan bahkan juga di UN kan dulu waktu masih zamannya UN ya. Nah, ini mungkin kita perlu diskusikan bersama ya. Namun bukan berarti di sini Bapak Ibu ya bahwa
apa yang saya sampaikan ini suatu yang apa namanya, yang paling gitu ya, paling benarnya gitu, tidak juga, karena ini berdasarkan ya perkembangan terbaru saja gitu. Jadi bisa jadi ya, saya sendiri di sini juga belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi kita gitu, saya ingin melakukan apa semacam permainan dulu nih Bapak Ibu dengan menggunakan menti.com. Mungkin Bapak Ibu yang ada gadget tambahan, mungkin apakah HP-nya atau bisa juga dibuka sekalian di laptopnya juga, www.menti.com gitu. Mungkin admin bisa bantu unmute juga, admin. Oke. Ya, sudah kelihatankah? Ya, Bapak Ibu silakan untuk mengisi pertanyaan yang ada di sini. Ya, pertanyaannya pertama gampang sekali. Mengapa Anda ingin ikut mengikuti webinar ini? Silakan. Iya, saya ingin mengetahui motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jawabannya. Oh, belum ada jawaban ya? Belum muncul, Pak. Ini udah ke slide yang baru nih, Pak. Iya tadi. Jawaban ini belum ada muncul ya? Iya, belum Oh. keluar, Pak. Oke ya. Semoga apa ya, motivasinya insya Allah baik semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya aja dah. Menurut Anda mengapa tidak ada orbital ini? Itu udah muncul jawabannya, Pak. Oh ya, ini. Oke, iya. Kurang tahu. Belum tahu, kurang tahu. Maksimal M-1. Perhitungan bilangan kuantum. Oke. Nggak ada subkulitnya. Oke. Waduh. Ini harusnya salah milih saya nih. Kalau jawabannya harusnya bukan dengan ini ya. Jawaban satu persatu harusnya. Oke. Banyak mengatakan bilangan kuantumnya, perhitungan bilangan kuantum. Ini yang paling banyak sih yang tidak tahu, kurang tahu atau belum tahu. Dan dengan redaksi yang berbeda-beda ya. Oke, karena survei dimulai dari 2. Nah, kenapa survei dimulai dari 2? Subkulit P dan seterusnya. Oke, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, adalah pertanyaan kuis. Nah, pertanyaan kuis ini akan ada nilainya, Bapak Ibu sekalian. Nilainya siapa yang paling cepat benar dan paling cepat nilainya paling tinggi. Jadi pasti walaupun sama-sama benar, tapi kecepatan berbeda dikit aja udah berbeda nilainya. Ya, yang pertama. Waduh, sorry nih. Oh, balik lagi, Pak. Iya, internet saya nih.
balik lagi. Di sini saya balik lagi nih, Pak. Iya. Kita balik lagi. Oke, balik lagi dulu. Balik lagi dulu. Oke. Oke, ini pertanyaannya. Atom karbon memiliki elektron valensi sebanyak 4. Orbital atom yang memiliki atom karbon adalah yang dimiliki atom karbon. Tujuh. Wah. Jawabannya benar semuanya. Oke, nah ini salah satu miskonsepsi yang bisa kita bahas pada hari ini. Oke, dua yang menjawab benar. Nah, siapakah? Ya, kita akan lihat, oh Mia, HA, dan Bel. Nah, ini mudah-mudahan jawabannya karena paham ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, siap-siap. Perbandingan energi orbital 2s pada oksigen dan 2s pada nitrogen itu ya. Nah, kedua orbital sama. Yang berikutnya 2s oksigen lebih besar, 2s pada nitrogen salah semua. Ya, manakah yang benar? Oke, banyak yang mengatakan energi orbital 2s baik nitrogen dan oksigen sama. Yang betul adalah 2s pada oksigen lebih rendah energinya daripada 2s pada nitrogen. Oke, pertanyaan ketiga. Wah, ini ya sekarang menyalip. Waduh. Oke. Berikutnya. Pertanyaan ketiga. Bilangan oksidasi pada senyawa berikut yang benar adalah S pada tiosulfit plus 2. Wah, ini harusnya kecepatan ya. Iya, Pak. Lumayan, Pak. Oh iya ya. Iya. Oke. Salah semua. Bapak Ibu, ini ada yang benar semua seperti kemarin. Seperti tadi ya, yang jangan ya. Oke. Paginya kecepatan nih, Pak. Satunya kecepatan ya. Iya, 30 detik kecepatan tuh ya. Oke, nanti kita lihat ya. Sorry, lupa di ini kan nih. Oke, pertanyaan keempat. Keempat, bilangan kuantum dari elektron terakhir pada ion Fe3+. Nah, ada 5 elektron, langsung aja dah. Apakah yang N3, L2, oke. Oke. Betul semua. Jadi nomor 17 orang menjawab benar. Oke. Wah, yang menjawab harusnya yang jawab B nih ya. Mungkin akan protes loh, kenapa? Wah, Bu Valerie
benar. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Senyawa yang berikut yang memiliki ikatan kovalen koordinasi adalah sulfat, nitrat, H3O+, betul semua. Oke. Yang betul adalah H3O+, ya. Oke, nah inilah ya, kita lihat siapakah pemenangnya. Wah, ternyata siapakah? Oh, 2G dan Emma Hermawati. Oh, ada Ibu Emma ini. Ya, 2G pemenangnya pada kuis Selamat hari untuk ini. Bapak atau Ibu 2G nih ya. Iya, Bapak atau Ibu 2G. Ibu, Pak, Ibu. Oh, Ibu 2G. Riani. Dari mana Ibu? Dari Namanya SMA 2 Tangerang Selatan, itu nama ponakan, Pak. Oh, penolakan. Iya. Oke, Terima oke. kasih, Pak. Saya izin mute. ya. Oke, selamat Bu. Selamat Ibu. Oke, ya. Itu saya stop share dulu. Saya akan share materi kita. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Pak? Ya, Bapak Ibu sekalian, dari kuis yang tadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin mengganjal dari Bapak Ibu sekalian, kok jawabannya seperti itu. Mungkin kita akan bahas satu persatu juga. Namun sebelum saya membahas itu, saya ingin menjelaskan ya, mengapa miskonsepsi itu bisa terjadi ya, terutama di dalam ilmu kimia. Kira-kira apa ya Bu jawabannya ya, Bapak Ibu sekalian? Karena kimia itu abstrak, Pak. Kimia itu abstrak, betul sekali. Ya, benar nih, Ibu siapa tuh tadi yang jawab? Karena kimia itu abstrak. Kita membahas sesuatu yang nggak bisa dilihat ya Bu ya, Pak ya. Iya, Pak. Nggak bisa dilihat, nggak bisa ya dengan indera kita apalagi. Karena atom ukurannya kecil sekali, elektron lebih kecil lagi. Ya. Jadi bentuk air H2O yang mungkin Bapak Ibu sering digambarkan ke anak-anak gitu ya, H2O itu seperti bentuk V gitu ya, kan seperti ini ya Bu ya. H2O. Kan sebetulnya kan H2O ini juga bergerak gitu ya, bervibrasi, goyang-goyang gitu. Itu nggak pernah kita lihat. Yang kita lihat kan air aja yang bentuknya cair, kita bisa minum. Nah, namun kalau bentuknya seperti ini, siapa yang bisa pernah lihat? Tidak ada satupun. Jadi setiap ya nggak mungkin ya manusia bisa melihat dengan ukuran molekul atom itu sendiri. Yang bisa kita lihat menggunakan alat itu sendiri juga sebagai contoh dengan menggunakan mikroskop elektron, ada SEM, TEM, itu merupakan image dari hasil pengukuran terhadap kerapatan elektron, densitas muatan, sehingga diprediksilah bahwa itu adalah atomnya demikian, bentuknya bulat dan sebagainya dibikin-bikin. Jadi berdasarkan pengukuran, ya. Bukan pengamatan langsung menggunakan mata. Baik perbesaran sekalipun juga tidak. Karena kalau proses perbesaran pun juga kita menggunakan mikroskop ya. Itu pun tidak bisa melihat atom atau apalagi elektron. Sehingga sulit gitu. Karena nggak bisa kelihatan. Ya, jadi sesuatu yang yang gaib gitu ya. Ini ada tapi nggak kelihatan. Nah, bayang-bayangnya ada seperti gambar ini, gaib gitu. Jadi belajar ilmu kimia itu ya belajar ilmu gaib.
Mohon maaf Nah. Pak Agustina. Ya, Ini beberapa dari peserta katanya suara bergema kurang jelas gitu, agak kecil. oh begitu ya. Ya. Atau mungkin nanti ada rekaman YouTube-nya setelah ini, Pak. Mungkin kalau bagi yang sekarang mungkin belum bisa dengan terdengar jelas, ya nanti mungkin akan diupload rekamannya di YouTube gitu. Apakah semuanya begitu? Tidak, Pak, udah jelas. Udah jelas ya? Oke. Ya, mungkin sebagian aja kali ya, Jelas, Pak, mungkin jelas. diperbesar aja ini speakernya. Ya. Ya, mungkin mohon maaf Pak, silakan dilanjutkan. Oke, tes 1, 2, 3. Terdengar jelas ya? Jelas. Oke. Ya, jadi ilmu kimia itu sesuatu yang gaib, jadi kita belajar gitu, dan kita pelajari. Nah, karena tadi abstrak gitu, maka kita perlu ada menggambarkan. Kita perlu digambarkan, diimajinasikan, dibuat bagaimana sih bentuknya, strukturnya. Makanya dalam belajar ilmu kimia itu saya katakan membutuhkan imajinasi, ya, atau SpongeBob with an imagination. Kalau anak-anak ini tahu banget nih gambar ini, kan? Bagaimana kita betul-betul menggambarkan seolah-olah tuh atom yang seperti ini bentuknya, baik tetrahedral, baik oktahedral dan sebagainya, itu kita gambarkan di dalam bayangan kita. Nah, karena sulit, makanya biasanya menggunakan model-model. Saya selalu mengajar itu menggunakan model, ya ada Mollimod sini ya. Saya pakai model orbital pun juga saya buat seperti ini, orbital P, orbital D dan sebagainya. Karena untuk mendekatkan sesuatu yang nggak kebayang itu biar kebayang tuh dengan cara apa? Dengan menggunakan model. Ya, ini merupakan sebuah upaya-upaya kita sebetulnya untuk memudahkan. Ya. Jadi oleh karena itu kita berupaya untuk mempermudah sesuatu yang sulit ini ya. Karena pasti kan setiap saya sendiri sering ketemu dengan orang kalau ditanya Bapak sebagai apa aktivitasnya? Terus saya ngajar apa? Ngajar kimia, langsung kaget orang. Wah, itu mata pelajaran yang paling susah buat saya gitu kan. Waktu di SMA katanya begitu. Nah, kenapa demikian? Karena memang sulit tadi untuk membayangkannya. Nah, untuk itu perlu dipermudah. Melalui apa? Nah, ini melalui tentu pendekatan logika dan analogi pemisalan. Nah, pendekatan logika ini sering disampaikan oleh penulis buku, guru-guru, dan juga para pengajar yang lain. Juga analogi pemisalan dalam kehidupan kita pun juga kita sering gunakan. Nah, namun seringnya pendekatan logika dan analogi pemisalannya ini sering juga yang tidak tepat, sehingga menghasilkan misleading, menghasilkan kesalahpahaman atau miskonsepsi jadinya. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya bilangan oksidasi, kita sering kan melakukan pendekatan bilangan oksidasi, ya, dengan perhitungan logika kita kan gitu. Ya, tadi soal saya kan, berapakah bilangan oksidasi dari N2O? Ya, dari nitrogen. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Demikian kan bilangan oksidasi kita katakan bahwa oksigen minus 2, maka N2 pun harus plus 2, N2-nya kan. Karena ada 2 berarti N-nya adalah plus 1 gitu kan Bapak Ibu ya. Ya enggak? Ini kita akan katakan demikian. Apakah demikian? Bahwa struktur dari N2O memiliki bilangan oksidasi nitrogen plus 1 keduanya. Nah, kalau secara pendekatan logika kita ya betul. Gitu kan? Pendekatan logika kita ya benar. Karena pendekatan logika. Tapi kenyataan yang kita hadapi apa sebetulnya di dalam senyawa kimianya, tentu kita harus pahami dulu. Dan itu pendekatan logika harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai kalau seandainya ada pendekatan logika nggak sesuai dengan yang realnya, itu berarti salah di dalam menentukan logikanya. Terus kemudian lagi pendekatan logika yang lain. Bahasa konjugasi dari asam lemah adalah bahasa kuat. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Bahasa konjugasi dari satu asam lemah adalah bahasa kuat.
Iya, betul, Pak. Benar kan? Iya. Nah, salah ini pernyataan ini. Karena ini kita menggunakan pendekatan logika. Gitu. Tidak melihat, nanti kita akan bahas. Ini ada juga di dalam opinion kita, slide saya. Kemudian berikutnya lagi analogi pemisalan. Untuk mempermudah itu kita buat pemisalan-pemisalan. Pemisalan-pemisalan ini cuman ya seringnya nanti ada yang tidak tepat. Bagi contoh, saya pernah membaca suatu buku, ya, bilangan kuantum sebagai sebuah alamat rumah. Jadi kalau alamat rumah kan ada nama jalannya, ada nomornya, ada bloknya dan seterusnya. Kemudian ada ya kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos. Gitu. Nah, jadi elektron itu digambarkan sebuah lokasi di mana dia berada. Nah, ini kan jelas salah. Bahwa elektron itu bukan lokasi di sana, tapi dia adalah sebuah keadaan energi berupa persamaan gelombang yang dengan persamaan gelombang itu kita bisa tentukan bagaimana energinya. Nah, dan kita bisa lihat ya, secara relatif dengan elektron yang lain pada orbital yang lain bagaimana keadaan energinya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi sebetulnya elektron itu bukan diposisikan sebagai sebuah ya posisi jarak tertentu. Gitu. Jadi orbital-orbital yang ada itu adalah keadaan energi. Jadi ya fungsi gelombang yang menghasilkan keadaan energi dengan persamaan Schrödinger-nya. Oke, nah ini yang menurut saya sering benar sih, kita harus melakukan pendekatan logika dan analogi pemisalan ini untuk mempermudah siswa di dalam memahami kimia yang susah ini. Gitu kan. Namun, nah kita harus cek kembali apakah pendekatan logika kita atau analogi pemisalan kita ini sudah sesuai atau tidak. Nah tentu kita perlu ya itu banyak berdiskusi dan juga banyak ya membaca dari literatur yang sudah terpercaya, ya, terreview secara internasional dan juga dibukukan dalam buku-buku teks baik di luar negeri maupun di Indonesia sekalipun. Kemudian hal yang penting lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sih sifat dari ilmu kimia itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari kimia, apa yang sebetulnya atau kapasitas apa, kapabilitas apa yang harus kita miliki di dalam mempelajari ilmu kimia ini. Ya. Yang pertama adalah mempelajari ilmu kimia itu berarti memahami fenomena-fenomena empiris yang ada di alam ini sebetulnya, dalam reaksi kimia. Jadi kita memahami itu fenomena empiris yang dilakukan oleh hasil observasi para ilmuwan-ilmuwan ya di laboratorium ya, terkait ya, reaksi-reaksi kimia. Nah tentu memahami hal ini membutuhkan kalau kita ingin melakukan re-eksperimen juga nggak apa-apa, atau kita banyak membaca dan juga mempelajari apa yang telah orang lain lakukan. Nah ini sangat penting sekali. Nah inilah sebuah ya kemampuan proses pembelajaran yang harus dimiliki oleh siswa. Nah ini lebih banyak memang sifat pembelajaran seperti ini pada ilmu biologi, karena ilmu biologi kan jelas ya dia memahami tentang tumbuhan, ada apa tumbuhannya dan sebagainya, yang juga hasil pengamatan orang lain. Begitu pula reaksinya juga demikian. Jadi kalau saya sering sampaikan ke mahasiswa, gitu, kalau seandainya Anda mempelajari kimia ini untuk menghindari pelajaran-pelajaran biologi, maka Anda salah besar. Karena sifat dari mempelajari ilmu biologi itu ada juga di kimia. Jadi mempelajari fenomena empiris. Ya. Bagaimana ya, kita bisa melihat ya adanya tabel-tabel periodik, tabel potensial reduksi standar. Gitu. Ini dari mana? Tentu ini adalah dari hasil pengamatan empiris. Ya. Kemudian tabel entropi, tabel entalpi dan sebagainya. Ini apakah harus kita hafal, Pak? Sering bertanya ini. Jangan. Tapi kita harus pahami bahwa ini adalah sebuah fenomena empiris yang sudah dilakukan orang lain. Anda mau hafal boleh, nggak dihafal nggak apa-apa. Tapi tolong taruh di atas meja kah, atau di
di belakang pintu kamar kah gitu kan, untuk dilihatin setiap hari. Karena memang membutuhkan memorizing dalam hal ini, pengendapan di kepala kita bahwa itu sesuatu yang sudah terjadi gitu. Nah, sehingga dikatakan oh kimia banyak hafalannya, terutama apalagi yang di bidang kimia organik dan biokimia gitu kan, banyak hafalannya. Kemudian yang kedua lagi, sifat dari ilmu kimia adalah logical calculation. Jadi ada perhitungan logis, penurunan rumus dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan banyak oleh ilmuwan fisika gitu kan, atau pelajaran ilmu fisika. Dan gini, saya sampaikan lagi ke mahasiswa saya, kalau seandainya Anda masuk kimia ini untuk menghindari hitungan-hitungan fisika, maka Anda salah besar. Karena di kimia ini harus banyak perhitungan-perhitungan itu. Jadi karena itulah ya kita bisa lihat bagaimana kita bisa menjelaskan tentang persamaan Schrödinger ini, gitu, penurunannya sehingga menghasilkan orbital-orbital, ya 1s, 2s dan seterusnya, menghasilkan keadaan energi yang kita bisa bandingkan satu sama lain. Nah ini membutuhkan kemampuan matematika yang sangat besar, gitu kan. Oleh karena itu, ketika belajar kimia ini tanpa melibatkan kemampuan untuk memahami, mengingat, gitu, memorizing, dan juga menganalisis agak berat. Gitu. Nah inilah mungkin ya yang perlu sama-sama ya kita sebagai pembelajar kimia mau tidak mau ya kita harus banyak baca untuk yang pertama ini. Karena kalau seandainya kita cuma menggampangkan saja, oh yang penting saya udah tahu konsepnya. Oh konsep itu berubah-ubah. Karena model kimia ini kan berubah-ubah sesuai dengan pemahaman dari konsep tersebut untuk menjelaskan suatu fenomena. Berbeda-beda, apalagi teori atom itu meningkat sangat pesat sekali perkembangannya, berubah-ubah. Kemudian juga ya kemampuan kita untuk melakukan perhitungan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika kita ingin belajar kimia harus punya ya kalau kita kurang nggak apa-apa, gitu kan? Dijalanin aja. Oh harus banyak baca, iya banyak baca. Harus banyak menurunkan rumus atau harus banyak mengerjakan latihan soal, iya harus banyak latihan soal. Karena kalau tidak demikian ya kita tidak akan dapatkan konsepnya secara utuh. Gitu. Oke, mungkin di sini bisa aja kita lakukan diskusi ya. Nah, ini Bapak Ibu hal. kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan waktu mungkin bisa di chat dulu gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya silakan aja di chat dulu. Nah ini beberapa miskonsepsi yang saya tulis saja dulu ya. Mungkin bisa jadi banyak juga nanti kita bahas. Saya juga nggak tahu nih apakah akan terbahas semua nih dari apa yang sudah saya tulis ini ya. Beberapa miskonsepsi pertama terkait atom ya, tentang bilangan kuantum terakhir dari suatu elektron. Ini juga sering dulu soal di UN ini masih sering keluar. Seperti soal yang tadi itu yang EP3+. Ini masih di UN ya masih keluar. Apakah di latihan soal maupun di ujian ya, di ujian hariannya masih keluar juga, saya juga belum tidak tahu nih ya. Masih Pak. Masih. Tapi mudah-mudahan soalnya benar gitu, nggak salah gitu. Karena yang biasa yang saya lihat di UN itu soalnya salah. Jadi jawabannya pun ya salah juga gitu. Kemudian penataan konfigurasi elektron gitu sendiri ya. Bahwa konfigurasi elektron itu yang diturunkan oleh persamaan Schrödinger itu kan untuk atom berelektron tunggal pada atom hidrogen atau ion lain. Jadi berbeda perhitungan itu ya. Kemudian terkait dengan ikatan, ini juga tadi sudah dibahas oleh atau dipicu ya oleh Pak Moderator ya, Pak Irwan, terkait hibridisasi. Apakah semua senyawa itu mengalami hibridisasi? Nah, ataukah tidak? Nah ini kita bisa diskusikan juga. Terus terkait dengan kovalen koordinasi, tadi juga ada soalnya juga. Dan bilangan oksidasi. Ya. Bagaimana bilangan oksidasi etanol, asetaldehid, dan
asam asetat gitu kan, kok katanya dia teroksidasi, mana yang berubah bilangan oksidasinya. Kemudian teori gas. Nah, ini juga sering saya lihat ada soal, itu pernah saya lihat soal ya, menjelaskan tentang tekanan pada satu larutan. Jadi bagaimanakah tekanan gas dari larutan asam sulfat 1 molar, volumenya 1 liter. Nah, ini gunakan rumusnya pakai PV-nRT. Kemudian apa itu gas nyata? Nah, gas nyata adalah gas yang terjadi gas nyata, gas yang terjadi di kenyataan kita. Yang terjadi di kenyataan. Berarti gas ideal tidak gitu. Nah, ini kita akan bahas. Kemudian larutan dan sifat koligatif ya. Nah, bagaimana tetapan Van Hoff untuk tekanan uap? Nggak ada kan di soal-soal ya. Ini apakah berpengaruh gitu tekanan uap terkait larutan dari satu zat tersebut ya, yang memiliki tetapan Van Hoff yang berbeda. Mengapa titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut? Ya, ini jadi jelas buat kita mungkin. Tapi mengapa titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku larut murni? Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan. Tekanan osmotik juga, ini saya juga sering melihat apa itu tekanan osmotik secara prinsipal. Kemudian kinetika, nah ini di buku juga ada, katanya kurva laju terhadap konsentrasi itu selalu kan rumusnya T sama dengan K dikali A, berarti ya garis lurus aja begitu. Kemudian katalis adalah zat yang tidak ikut bereaksi. Ini konsep yang perlu kita bahas juga. Kemudian yang terkait keseimbangan juga, keseimbangan yaitu saat akhir, jadi nggak terjadi reaksi di keseimbangan tersebut. Betulkah? Terus keseimbangan asam basa tadi juga, bahwa basa konjugasi dari asam lemah adalah sebagai basa kuat. Kemudian pada termodinamika ada lagi. Termodinamika ini juga panjang nih. Ini saya ambil satu-satu aja ya. Tentang entropi. Entropi adalah derajat keacakan. Apakah betul ya atau mengandung misleading? Elektrokimia, kadang sering kita bingung, sel volta katanya kapan? Katoda positif, anoda negatif. Sel elektrolisis kenapa? Ini singkatan. Katoda negatif, anoda positif. Ini bagaimana sebetulnya ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang akan kita bahas satu persatu. Ada yang ingin didiskusikan sebelum saya bahas satu persatu?